Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang menunjukkan kesadaran berperilaku sesuai dengan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Contoh kesadaran berperilaku sesuatu dengan strategi dakwah Rasulullah SAW adalah A. Mengenalkan tauhid. B. Menggunakan potensi sahabat untuk menyebarkan ajaran agama Islam dimulai dari keluarga. C. Beribadah dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah Ta'ala semata, bukan semata-mata karena riya dan berkeinginan agar orang lain suka kepada kita. D. Dengan tidak bergantung kecuali kepada Allah dan tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Pembahasan Rasulullah SAW mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak keturunan Bani Hashim untuk mengucap syahadat. Keturunan Bani Hashim tidak sepenuhnya menerima ajakan Rasulullah SAW. Hanya 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang telah masuk Islam, namun masih merahasiakan keislaman. Kaum kerabat keturunan Bani Hashim yang menyatakan dengan terang-terangan bahwa telah masuk Islam adalah A. Ali bin Abu Thalib, B. Ja'far bin Abu Thalib, dan C. Zaid bin Harisah. Rasulullah SAW meminta penduduk kota Mekah berkumpul di Bukit Sofa dekat Ka'bah. Beliau memperingatkan penduduk kota Mekah untuk tidak menyembah berhala melainkan menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan pemelihara alam semesta. Rasulullah SAW juga memperingatkan bahwa dalam menyembah Allah maka akan meraih ridho ilahi, bahagia di dunia dan akhirat. Jika peringatan dari Nabi Muhammad SAW tidak diindahkan penduduk kota Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka dan mereka akan sengsara di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu berupa surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7 jelaskan bahwa dakwah Rasulullah SAW bertujuan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak mempunyai anak dan tidak pula akan mempunyai anak serta tidak terdapat sekutu baginya. Dakwah Nabi Muhammad SAW memiliki 2 sifat di lingkungan masyarakat Mekah, ialah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Rasulullah SAW mengenalkan tauhid kepada Allah sebagai fondasi kehidupan dalam arti yang menyeluruh. Seorang yang beriman kepada Allah, maka sikapnya juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan perjuangan membela agama Allah. Nabi menggunakan strategi pentahapan yang jelas, mulai dari dakwah di lingkungan keluarga serta masyarakat sekitar yang mempunyai potensi untuk dapat dipergunakan dalam membantu dakwah. Rasulullah SAW mengajak Ali putra pamannya mengikut sertakan Abu Bakar sebagai mertua, mengawini Khadijah yang setia dan kaya, serta Umar sebagai pemimpin Quraisy yang sangat disegani. Rasulullah SAW meyakinkan orang-orang secara sembunyi-sembunyi di Al-Sir, selanjutnya secara terang-terangan di Al-Jahd, setelah keadaan dianggap memungkinkan untuk itu. Hal tersebut dapat dilihat dalam peristiwa A. Perjanjian Al-Aqabah 1 dengan jumlah anggota perjanjian yaitu 12 orang dari Madinah. B. Perjanjian Al-Aqabah 2 dengan jumlah anggota perjanjian yaitu 73 orang dari kota yang sama. Walaupun pada awalnya pengikut Rasulullah SAW masih sangat sedikit, namun kuat dan selanjutnya berkembang. Rasulullah SAW mendaya gunakan
berbagai macam sumber potensi sahabat secara efektif seperti Khadijat, Abu Bakar, dan Utsman untuk mendanai takwa karena mempunyai kekayaan yang banyak. Rekan Rasulullah yang memiliki intelektualitas tinggi seperti Ali bin Abi Thalib, Abdul bin Mas'ud, dan Zaid bin Tasbit terkhidmat dalam pengembangan ilmu-ilmu agama tafsir, serta Abu Hurairah tekun dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.